Perkenalkan, nama saya Rosella Silalahi dengan NIM 112300261, tugas mandiri mata kuliah jaringan komputer. 1. Penjelasan fungsi-fungsi dari protokol di bawah ini: ICMP, POP3, SMTP, FTP, dan ARP. ICMP adalah salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Fungsi dan kegunaannya itu ada 3. 1. Membantu proses error handling atau melaporkan apabila terjadi error pada sebuah jaringan. Membantu kontrol prosedur atau prosedur pengaturan pada sebuah jaringan. Menyediakan pengendalian error dan pengendalian arus pada network, layar, atau lapisan jaringan. POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik atau email dari server email. Protokol ini erat hubungannya dengan protokol SMTP, di mana protokol SMTP berguna untuk mengirim surat elektronik dari komputer pengirim ke server. Fungsi dan kegunaannya: fungsi utama dari POP3 ini adalah untuk menyimpan sementara email yang terkirim di dalam sebuah email server, dan kemudian meneruskannya ke dalam email klien, di mana baru akan terespon ketika email tersebut sudah dibuka oleh user yang berhak, atau dalam hal ini adalah mereka yang memegang username dan juga password dari alamat email. SMTP adalah standar internet untuk surat elektronik atau email, transmisi di internet protokol atau IP jaringan. Servis SMTP berjalan pada protokol TCP port 25 dan yang merupakan port standard service atau SMTP. Karena SMTP tidak memiliki kemampuan yang penyimpanan email dalam mailbox, maka diperlukan protokol lain untuk menjalankan fungsi tersebut, yaitu POP3 dan IMAP. Fungsi dan kegunaannya: fungsi utama SMTP adalah menyampaikan email dari satu host ke host lainnya dalam jaringan. Protokol ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyimpanan dan pengambilan email dari satu mailbox. Dari sisi klien email, server SMTP merupakan sarana untuk melakukan outgoing connection atau mengirimkan pesan. File Transfer Protocol adalah protokol internet yang berbasis di dalam lapisan aplikasi, yang merupakan standar untuk pengiriman berkas atau file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan. Fungsi dan kegunaannya: menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk pertukaran file, atau dalam istilah asing file exchange, yang selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat request atau permintaan dari FTP client. FTP client adalah komputer yang meminta koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar-menukar file atau upload dan download file. Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP/IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control address. Fungsi dan kegunaannya: fungsinya ARP adalah untuk meningkatkan keamanan dalam mikrotik. Masukan ARP bisa didapat secara dinamik, namun untuk meningkatkan keamanan, kita dapat memasukkan ARP statik secara manual, dengan hanya membolehkan sebuah router mereplay hanya untuk memasukkan ARP statik pada tabel ARP, maka akan membatasi akses ke router dan jaringan di belakang router, yang hanya untuk IP address atau MAC address dengan kombinasi. 2. Penjelasan kelebihan dan kekurangan IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah versi IP pertama yang sering dipakai untuk mengidentifikasi perangkat pada sebuah jaringan. Sebagai versi pertama, IPv4 digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1983.
IPv4 menggunakan skema 32 bit untuk menyimpan alamat sebanyak lebih dari 4 miliar dan dianggap sebagai IP utama dan berpengaruh pada 94% traffic di internet. Kelebihan IPv4: ukuran paket pada link layar tidak batasannya dan harus dapat menyusun kembali paket yang berukuran sebesar 576 byte. Rute informasi yang dikelola tidak memerlukan keseluruhan 32 bit, tetapi hanya beberapa bagian saja, sehingga ukuran informasi yang disimpan di dalam router menjadi lebih kecil. Kekurangan IPv4 harus dikonfigurasi secara manual atau dengan DHCP IPv4. Dukungan terhadap IPsec hanya bersifat opsional atau tidak wajib. Hanya memiliki kapasitas penyimpanan alamat sebanyak 4 miliar, tetapi nyatanya tidak mencapai 4 miliar karena terdapat beberapa pembatasan. IPv6 adalah versi lebih baru dari IPv4 yang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan alamat internet. Selain juga untuk memperbaiki masalah yang ada pada IPv4, dikembangkan oleh teknisi internet pada tahun 1994. Pengembangan itu kini disebut sebagai IPv6. Kelebihan IPv6: cepat karena IPv6 tak lagi bergantung kepada Network Address Translation atau NAT, sehingga mempercepat proses pengiriman data. Terlebih lagi jika pada perangkat mobile akan dapat lebih cepat karena koneksinya tidak harus melewati NAT. Kekurangan IPv6: kompatibilitas yang masih rendah. Sebagian besar perangkat masih menggunakan IPv4 ketika mengakses internet. Tentu hal ini akan membutuhkan pembaruan perangkat yang mendukung IPv6 agar dapat menggunakannya. Transformation yang lambat. IPv6 memang diperkenalkan secara luas pada tahun 1995, tetapi besaran pengguna di dunia hanya sebesar 35% saja. Terima kasih.